Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan kemarin kita sempat bahas mengenai trading halt atau pergerakan saham Bursa Efek Indonesia yang harus diberhentikan sementara karena suatu kondisi ekonomi. Sekarang kita akan membahas mengenai rupiah yang mencapai level Rp17.000 per 1 US dollar. Dan ini adalah angka yang sangat mendekati waktu Indonesia terjadi krisis moneter di tahun 1998. Dan kenapa bisa nyampe angka ini lagi? Jadi salah satu pemicunya itu karena investor asing lagi ramai-ramai cabut dari Indonesia. Uang mereka ditarik keluar atau ditukar dari rupiah ke dolar sehingga permintaan dolar naik dan rupiah anjlok. Lagi-lagi ini adalah hukum supply dan demand, teman-teman. Dan para investor asing ini cabut bukan karena nggak ada alasannya atau istilahnya cabut-cabut aja gitu, enggak. Jadi mereka cabut itu karena lagi-lagi Trump. Karena Trump bikin pengumuman besar semua negara yang dianggap ngerugiin ekonomi Amerika Serikat bakal dikasih tarif impor tambahan, termasuk Indonesia. Dan gara-gara itu produk ekspor kita sekarang kena tarif 32% pas masuk ke pasar Amerika. Artinya barang ekspor Indonesia jadi lebih mahal di Amerika. Kalau tarifnya mahal, biasanya bakal dibebankan ke konsumen. Harga barang makin mahal, otomatis minat beli turun. Alhasil, ekspor berpotensi turun atau sama dengan devisa. Dolar masuk ke Indonesia jadi sedikit. Itu belum semua. Cina, mitra dagang terbesar Indonesia juga kena tarif 34% dari Amerika. Ditambah 50% karena Cina balas tarif ke AS. Jadi, kalau di total tarif 20% di bulan Februari, Cina kena tarif 104%. Kalau ekonomi Cina ikut melambat, demand ke produk kita juga bisa turun. Efek dominonya ke Indonesia tuh nyata banget. Namun beberapa signifikan dampaknya ke Indonesia itu apakah kita akan sampai di titik 98 lagi atau krisis moneter lagi? Kemungkinan besar tidak, teman-teman. Jadi kita harus tenang ya, teman-teman. Kenapa saya bisa pede gitu bilang bahwa kita nggak akan ke tahun 98 lagi atau krisis moneter lagi. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini itu jauh lebih kuat daripada waktu tahun 98. Sebagai perbandingan, indikatornya ini kita dari cadangan devisa, inflasi, pertumbuhan ekonomi atau PDB, stabilitas perbankan berdasarkan CAR dan NPL, dan juga utang luar negeri. Oke, jadi tahun 98, cadangan devisa kita itu US 14,44 miliar US dollar. Sedangkan saat ini cadangan devisa kita 154,5 miliar US dollar atau 10 kali lipatnya dengan yang ada di tahun 98. Selanjutnya, secara inflasi, waktu tahun 98 inflasinya sampai 77,6% atau terjadi lonjakan hyperinflasi pasca krisis. Sedangkan saat ini inflasi di angka 1,04%. Lalu, pertumbuhan ekonomi atau secara PDB, waktu tahun 98 kita di angka minus 13,16%. Sedangkan di tahun ini kita ada di angka plus 5,03%. Lalu, stabilitas perbankannya, secara CAR, waktu tahun 98 itu di bawah 4% dan secara NPL itu minus 48,6%. Yang artinya banyak bank modalnya di bawah ketentuan kredit macet sangat tinggi. Sedangkan saat ini CAR kita di angka minus 27% dan NPL kita di angka plus 2,8%. Artinya permodalan kuat jauh di atas minimum, sedangkan NPL nilainya rendah. Lalu untuk utang luar negeri, pada saat tahun 98 kita di angka 138 miliar US dollar. Porsi jangka pendek sangat besar, jadi utang ini mayoritas adalah utang jangka pendek, bukan yang jangka panjang. Dan saat ini hutang kita walaupun lebih besar yaitu 427,5 miliar US dollar, tapi 85%-nya adalah utang jangka panjang atau secara struktur utang kita itu jauh lebih sehat dibandingkan tahun 98. Nah, tapi balik lagi nih, semua tergantung dampak tarif impor ke ekspor Indonesia dan perekonomian global. Dan for your information, Bank Indonesia itu udah mulai turun tangan. Mereka beli rupiah di pasar luar negeri sebelum pasar dalam negeri buka lagi habis libur lebaran.
Langkah ini jarang banget dilakukan dan jadi tanda kalau Bank Indonesia itu serius mau jaga rupiah biar nggak makin anjlok. Selain itu, pemerintah bakal nego langsung ke Amerika soal tarif 32%. Harapannya ada ruang kompromi supaya ekspor RI nggak terlalu tertekan. Bu Sri Mulyani juga bilang APBN kita masih oke dan dikelola secara hati-hati. Penarikan utang besar-besaran ini di awal tahun hanya strategi front loading, bukan karena kehabisan duit, tapi buat antisipasi gejolak global. Kalau negonya berhasil dan APBN tetap terjaga, rupiah bisa lebih stabil. Jadi teman-teman, dalam situasi ini kita jangan panik dan nebak-nebak arah market. Dan justru ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi investasi kita. Jadi kita benar-benar harus mengenal lagi secara fundamentalnya seperti apa. Jadi proporsinya mungkin kita harus evaluasi lagi. Seperti misalnya kita harus punya cash, dana darurat, kita harus punya yang bentuknya aset real dan lain-lain. Intinya sekali lagi jangan panik karena memang saat ini sedang dilakukan penstabilan kembali gitu teman-teman. Karena sekali lagi ini nggak terjadi cuma di Indonesia tapi global teman-teman. Kemarin pasar saham terjadi global, mata uang juga terjadi global. Mungkin situ aja kali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan kalau ada yang ingin kalian sampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.